Mohon perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu guru akan segera memasuki kelas. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Baik, sebelum memulai pembelajaran, saya akan absen terlebih dahulu. Dea Cahyati Rizky, Hadir Bu. Reginata Jennifer, Hadir Bu. Salvi Misda, Hadir Bu. Ayu Astuti, Aprilia Maharani, Hadir Bu. Firman Hediana. Hadir Bu. Baik, hadir semua. Materi kita hari ini adalah menulis cerita sejarah. Sebelum masuk ke pengertian, saya ingin bertanya dulu kepada kalian semua. Apakah kalian mengerti atau memahami tentang menulis cerita sejarah? Tidak. Baik, saya akan menjelaskan materinya terlebih dahulu. Pertama dimulai dari pengertian. Jadi teks cerita sejarah pribadi adalah teks yang menjelaskan peristiwa atau fakta-fakta dari kehidupan masa kecil hingga saat ini yang ditulis oleh diri sendiri. Sebelum menulis cerita sejarah, kalian perlu ketahui dulu bahwa ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam kegiatan menulis agar hasilnya bisa menjadi tulisan cerita sejarah yang baik. Selvi Misda dan Ayu tolong diperhatikan. Kemudian ada unsur-unsur. Jadi di dalam teks cerita sejarah ini memiliki dua unsur. Yang pertama adalah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu sendiri adalah unsur utama yang membangun cerita sejarah. Menurut Muhammad At-Tarsimi dalam buku Anatomi Sastra tahun 1998, unsur intrinsik mencakup karakter dan penokohan, tema, plot, latar, konflik, dan bahasa kiasan yang membangun cerita itu sendiri. Sementara unsur ekstrinsik merupakan unsur luar yang turut membangun
Misalnya faktor sosial ekonomi, faktor kebudayaan, faktor sosiopolitik, keagamaan, dan tata nilai yang dianut oleh masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga ada langkah-langkah untuk menyusun atau menulis teks cerita sejarah harus mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus bisa menentukan tema. Yang kedua, membuat keterangan sejarah terlebih dahulu dan dapat disusun secara kronologis, sebab akibat, tindakan tokoh, urutan tempat, dan rentetan peristiwa. Kemudian mencari literatur, sumber sejarah, buku, dan media yang relevan lainnya untuk mengumpulkan fakta-fakta sejarah. Kemudian yang B, kembangkan menjadi teks sejarah dahulu jika diperlukan. Kemudian tuangkan sejarah tersebut dalam cerita sejarah yang diinginkan sesuai dengan imajinasi. Kemudian yang E, cermati kembali teks cerita sejarah yang sudah disusun, baik itu struktur, isi, ataupun kaidah kebahasaannya. Lalu yang terakhir, merevisi merupakan kegiatan setelah mencermati kembali. Apabila pada tahap mencermati terdapat kekeliruan, dilakukan perbaikan atau revisi. Unsur teks cerita sejarah disusun berdasarkan kronologi waktu suatu peristiwa sejarah dan unsur-unsur lainnya. Di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baiklah, saya lanjut. Kemudian yang nomor 4 ada struktur. Teks cerita sejarah seperti cerita novel ataupun cerpen termasuk kategori cerita ulang, sehingga baik cerita sejarah ataupun novel sejarah memiliki struktur teks yang sama, yakni orientasi, pengungkapan peristiwa, konflik, komplikasi, evaluasi, dan koda. Berikut adalah struktur teks cerita sejarah menurut Kemendikbud tahun 2017. Pertama ada pengenalan situasi cerita atau orientasi. Pada bagian ini penulis mulai memperkenalkan latar belakang baik waktu, tempat maupun lokasi dan awal mula kejadian atau peristiwa. Kemudian ada pengungkapan peristiwa. Bagian ini mengungkapkan peristiwa atau kejadian awal yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah, pertentangan atau kesukaran yang menghadap tokoh, terutama tokoh protagonis. Kemudian ada konflik. Di sini terjadi peningkatan masalah, pertikaian atau peristiwa lainnya yang menyebabkan kesukaran tokoh itu meningkat pula. Kemudian ada puncak konflik. Puncak konflik merupakan bagian yang paling mendebarkan, menghebohkan dan memuncak dari masalah. Selanjutnya ada penyelesaian. Jika tidak diikuti oleh koda, biasanya bagian ini adalah akhir dari cerita. Yang berisi pengungkapan bagaimana tokoh utama dan tokoh lainnya menyelesaikan berbagai permasalahan yang menimpa. Terkadang dapat melalui penjelasan maupun penilaian terhadap nasih atau sikap yang dialami oleh tokoh-tokoh yang terlibat dalam suatu peristiwa. Yang terakhir ada koda. Koda merupakan komentar yang membahas kembali isi semua peristiwa dan perilaku tokoh yang terlibat. Oke, ada yang ingin dipertanyakan? Tidak, Bu. Saya lanjut ke ciri-ciri. Untuk mengenal lebih dalam akan cerita sejarah, ada beberapa ciri-ciri yang harus kalian ketahui. Yang pertama, disajikan secara kronologis berdasarkan urutan kejadian atau urutan peristiwa di masa lampau. Yang kedua, berbentuk rekonteks atau cerita ulang. Rekonteks ini dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada rekon pribadi, rekon faktual, dan rekon imajinatif. Selanjutnya sering menggunakan konjungsi. Lalu isinya berupa fakta yang diperoleh berdasarkan data-data yang dikumpulkan. Yang terakhir struktur teksnya itu orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi.
Yang terakhir ada nilai-nilai cerita sejarah. Cerita sejarah banyak mengandung nilai-nilai yang disajikan secara implisit dan implisit langsung dan tidak langsung. Sebagian besar, nilai yang dihasilkan masih sesuai dengan kehidupan saat ini atau dapat menjadi pembelajaran di masa ini. Berikut adalah nilai-nilai yang hadir dalam cerita sejarah. Yang pertama ada nilai kebudayaan. Nilai kebudayaan ini nilainya diambil dari budaya yang berkembang secara turun-temurun di masyarakat. Ciri khas nilai budaya dibandingkan nilai lainnya adalah masyarakat takut meninggalkan atau menentang nilai tersebut karena takut sesuatu yang buruk terjadi akan menimpa. Kemudian nilai moral. Nilai yang berhubungan dengan masalah moral pada dasarnya, nilai moral berkaitan dengan nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku atau tata susila yang diperoleh pembaca dari cerita yang dibaca atau dinikmati. Kemudian ada nilai agama atau religius. Nilai yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Nilai religi biasanya ditandai dengan penggunaan kata konsep Tuhan, makhluk gaib, dosa pahala, serta surga dan neraka. Kemudian ada nilai pendidikan atau edukasi. Nilai yang berhubungan dengan proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Selanjutnya ada nilai estetika. Kemudian terakhir ada nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang berhubungan dengan kehidupan di dalam masyarakat. Biasanya berupa nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Indikasi nilai sosial dikaitkan dengan kepatuhan dan kepantasan bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan untuk anak-anak ibu sekalian. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Ada, Bu. Ya, Dea, silakan. Bu, bisa diulang bagian ciri-ciri cerita sejarah, Bu? Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dea mengenai ciri-ciri. Jadi, untuk mengenal lebih dalam akan cerita sejarah, ada beberapa ciri-ciri yang harus diperhatikan. Yang pertama, ciri-ciri cerita sejarah itu disajikan secara kronologis berdasarkan urutan kejadian atau urutan peristiwa di masa lampau. Kemudian, berbentuk rekon teks atau cerita ulang. Jadi rekon teks ini tadi kan bagi tiga, ada rekon pribadi, rekon faktual, dan rekon imajinatif. Kemudian sering menggunakan konjungsi temporal. Kemudian isinya berupa fakta yang diperoleh berdasarkan data-data yang dikumpulkan. Lalu yang terakhir, struktur teksnya orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk penugasan, saya minta kalian semua untuk membuat cerita sejarah pribadi, dituliskan di dalam Google Folio minimal 5 halaman, lain dengan kompor. Jadi dengan kompor ada 6 halaman. Penugasan dikumpulkan minggu depan, karena pada minggu depan kita akan masuk lagi di hari Kamis. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini.